Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Segenap pemirsa dan segenap mahasantri UIN 1 Tulungagung yang kami muliakan dan yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah fitini wa dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai kembali dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa tarbiyatihi, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatus sholati 'alal mayyiti. Kaifiyatus sholati utawi tata carane salat, utawi tata carane nyalati, 'alal mayyiti ing atase mayit, menjelaskan tentang kaifiyah atau tata cara mensolati mayit. Kaifiyatus sholati 'alal mayyiti iku al-awwalu utawi kang awal, iku al-awwalu utawi kang awal iku niyatus sholati, niat nyolati, niat nyolati 'alal mayyiti ing atase mayit, 'alal mayyiti ing atase mayit. Yang pertama, ketika kita mau melakukan sholat mayit berarti kita harus niat sholat 'alal mayyit. Seperti halnya usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu salah satu contoh niatnya. Yang kedua, asaniyatu taikang kaping pindho iku at-takbiru, takbir iku at-takbiru takbir alaihi ing atase nyolati mayit, alaihi ing atase nyolati mayit oleh takbir arba'a marratin kelawan papat piro-piro ambalan, arba'a marratin kelawan papat piro-piro ambalan. Yang kedua, takbirnya sebanyak 4 kali. Lakukan takbir sebanyak 4 kali. Asali satu taikang kaping telu iku qiraatul fatihati maca fatihah, iku qiraatul fatihati maca fatihah ba'da takbirati ing dalam sause takbir al-ula kang awal, al-ula kang awal. Yang ketiga, caranya yang ketiga adalah ketika setelah melakukan takbir yang pertama, dalam artian kita niat, setelah niat kita takbir Allah Akbar, baru yang pertama setelah takbir pertama membaca Fatihah. Ar-rabi'atu taikang kaping papat iku as-sholatu maca sholawat, ndonga sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi ba'da takbirati ing dalam sause takbir asaniyati kang kaping pindho, asaniyati kang kaping pindho. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat. Allah setelah Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-khamisatu taikang kaping 5 iku ad-du'a'u, donga lil mayyiti marang mayit, lil mayyiti maring mayit ba'da salisati ing dalem sawuse takbir kang kaping 3. Kafiyah yang kelimanya yaitu membaca doa setelah takbir yang ketiga. Allah Akbar, semisal mayitnya laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu
wa'afihi wa'fu anhu. Cukup seperti itu. Asadisatu utai kang kaping 6 iku assalamu ulu salam. Iku assalamu ulu salam ba'da rabi'ati ing dalem sawuse takbir kang kaping 4. Ba'da rabi'ati ing dalam sawuse takbir kang kaping 4. Setelah takbir yang keempat baru kita melakukan salam itu. Jadi kaifiyahnya itu ada 6 itu tadi, dan semua itu harus urut. Niat, kemudian takbirnya ada 4. Setelah takbir pertama membaca Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat, setelah takbir ketiga membaca doa lil mayit, setelah takbir yang keempat salam gitu. Itu tata cara melakukan sholat mayit. Asyahidu utawi iki ku mertelaake wong kang mati syahid. Asyahidu utawi iki ku mertelaake wong kang mati syahid wasiktu lan bayi keluron, anak terakan atau anak keguguran gitu. Wasiktu lan bayi kang keluron. Asyahidu wasiktu iku layu salu. Iku layu salu ngeten. Iku layu salu ora den ngeten mawon. Layu salu ai as-syahid ngeten kenging utawa layu salu as-syahidu. Layu salu ora kena den dusi. Layu salu ora kena den dusi sapa as-syahidu mayit syahid utawa sapa as-syahidu wong kang mati syahid fi harbin ing dalem perangan. Fi harbin ing dalam perangan ma'al kufari sartane pira-pira wong kafir. Ma'al kufari sartane pira-pira wong kafir walayu sholalan ora den solati. Walayu sholalan ora den solati sapa alaihi syahid. Sapa alaihi syahid. Wasiktu tawi bayi keluron. Wasiktu tawi bayi keluron iku yusalu den dusi sapa siktu. Iki yusalu den dusi sapa siktu innu fi khalamun den tiup. Innu fi khalamun den tiup fihi ing dalam siktu den tiup apa arruhu nyawa. Apa arruhu roh utawa nyawa wa yusallalan den solati. Wa yusallalan den solati sapa alaihi siktu. Sapa alaihi siktu insaraha lamun bisa jerit sapa siktu. Insara halamun bisa jerit sapa siktu. Menjelaskan tentang permasalahan orang mati syahid dan anak yang keguguran. La yusallu as-syahidu fi harbin ma'al kufari wa la yusalla alaihi. Orang yang mati syahid karena melakukan peperangan, memerangi orang kafir, itu tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Bahkan dalam keterangan-keterangan kitab yang lebih besar, kitab-kitab yang lebih lebar penjelasannya, bahkan di sana dikatakan pakaiannya yang terkena darah itu malah nggak boleh disuci, biarkan jadi dimakamkan dengan pakaiannya tersebut, dengan alasan darah yang ada di pakaiannya perang itu sebagai bukti. Itu. Kalau siktu anak yang keguguran, wasiktu utawi bayi kang keguguran itu wasiktu la yusal, wasiktu yusalu innu fi khofihi arruh. Sedangkan permasalahan bayi keguguran, bayi yang keguguran ini nanti dimandikan selama innu fi khofihi arruh, kalau umurnya sudah memasuki umur di mana bayi tersebut itu sudah ditiupkan ruhnya. Berarti ya 4 bulan. 40 hari ketiga berarti 4 bulan. Wa yusalla alaihi insoroha. Dan bayi ini nanti juga disolati ketika bayi keluar itu mengeluarkan suara atau menjerit, menangis. Semisal setelah keluar nangis kemudian kok meninggal. Lah itu nanti juga disolati, kecuali kalau keluar sudah
sudah meninggal itu tidak disolati kalau melihat kejelasan di sini. Tasiul mayyiti utawi ngiring mayit, tasiul mayyiti utawi ngiring mayit iku sunnatun sunnah, iku sunnatun sunnah. Wa yustahabbu lan den sunnahake, wa yustahabbu lan den sunnahake lil musayyi keduwene wong kang ngiring den sunahake opo ayata qaddama yen to maju utawa dingini sapa musayyi amamal janazati ing dalem ngarepe jenazah, amamal janazati ing dalem ngarepe jenazah, menjelaskan tentang mengiring atau mengantarkan mayit ke kuburan. Hukum mengantarkan mayit ke makam, ke pemakaman ini hukumnya adalah sunnah. Mengantarkan ini hukumnya sunnah. Lah, bagaimana cara biar kita mendapatkan kesunahan lagi ketika mengantarkan mayit ke pemakaman? Lah, wa yustahabbu lil musayyi ayyataqaddama amamal janazah. Orang yang mengiring, orang yang mengantarkan mayit ke pemakaman ini sunnahnya bagi pengiring itu berada di depannya mayit, tidak di belakangnya mayit. Nah, kadang ada sebagian daerah di sana itu terbalik, mayitnya berangkat dahulu, dalam artian yang membawa mayit itu dahulu, kemudian pengiringnya di belakangnya. Lah ini kekeliruan, ini ada kekeliruan. Padahal sunnahnya yang mengantarkan, yang mengiring mayit ke pemakaman itu dahulu, mayitnya berada di belakang. Jadi pengiringnya di depan, mayitnya di belakang. Berbeda dengan kalau pengantin. Kalau pengantin itu pengantinnya di depan, pengiringnya di belakang. Wa yukrahu lan den makruhake apa rafu sauti banterake swara, apa rafu sauti banterake swara bidzikri kelawan zikir, bidzikri kelawan zikir wa qiraatil qur'ani lan maca Al-Qur'an. Waman utawi sapane wong iku arada lamun ngarepake sapa man, iku arada lamun ngarepake sapa man ayat qura ing yen to zikir sapa man Allah ing Gusti Allah ya falyadkurhu mongko becik zikira sapa man ing Gusti Allah. Falyadkurhu mongko becik zikira sapa man ing Gusti Allah fi sirrihi ing dalem tingkah sirine man. Liqauli karana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane Allah la tatsba'u al janazata bisautin wala narin. La tatba'u aja ngiring sapa sira kabeh al janazata ing jenazah bisautin kelawan sura, bisautin kelawan suara wala narin lan ora kelawan geni. Dalam masalah mengiring atau mengantarkan mayit ke pemakaman, kita dimakruhkan mengeraskan suara entah dengan zikir ataupun baca Al-Qur'an. Jadi ketika kita mengantarkan mayit ke pemakaman itu dimakruhkan ketika kita zikir, zikirnya banter, semisal di tengah jalan la ilaha illallah banter, ini malah hukumnya makruh. Atau dengan membaca Al-Qur'an, berangkat dari rumah ke pemakaman baca Al-Qur'an keras, lah ini hukumnya makruh. Lah, terus bagaimana ketika kita ingin zikir? Lah, waman arada ayyadkurullaha falyadkurhu fi sirrihi. Ketika ingin zikir mengantarkan mayit ke pemakaman, ingin zikir, ingin melakukan zikir, ya zikirlah tapi dengan sirri, dengan suara yang pelan. Gak usah pakai teriak-teriak Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah banter, gak usah. Tapi dengan suara yang pelan aja. Nah, kemakruhan ini berangkat dari sabda Rasulullah yang berupa la tatba'u al janazata bisautin
wala narin. Janganlah engkau mengantar jenazah, dalam artian mengantar jenazah ke pemakaman dengan suara yang keras. Dan juga jangan kamu hantar dengan menggunakan api. Mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qawli wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.